Terima kasih untuk ibu-ibu yang telah hadir untuk saya mendelegasikan aksi nyata 171. Pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya Anissa Triana, calon guru penggerak angkatan 11. Selamat datang para guru hebat. Mari bekerja sama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Sebelum kita memasuki ke materi, lebih baik kita briefing terlebih dahulu. Ayo Bapak Ibu kita berdiri. Ya, kita mulai ya. Gimana? Capek Bapak? Capek ya? Nah, ya betul. Ini kita menguras energi di siang hari. Selanjutnya kita konsep utama model budaya positif. Di sini ada 7 konsep utama budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, ada motivasi perilaku manusia. Yang kelima, ada posisi kontrol restitusi. Yang selanjutnya ada keyakinan kelas. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dari tahapan pengembangan untuk mewujudkan profil Pancasila. Nah, Ibu Bapak kan di sini kita sudah belajar tentang profil Pancasila ya. Nah, profil Pancasila itu ada berapa ya Ibu Bapak? 6 dimensi, ya betul. Yang pertama itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu berkebinekaan global. Yang ketiga itu bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima
bernalar kritis, yang keenam itu mandiri. Nah, dari sini itu kan ada pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa sih? Ada yang tahu ibu-ibu pembelajaran berdiferensiasi itu? Nah, ya pembelajaran yang dirancang berdasarkan kebutuhan peserta didik. Betul, terima kasih Lisa. Nah, di sini budaya positif kita itu tentang berdiferensiasi. Jadi kita sebagai guru harus berpihak kepada murid. Nah, selanjutnya disiplin positif. Ada yang tahu disiplin positif apa, Ibu? Atau disiplin itu apa ya? Nah, betul. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ketidaknyamanan. Nah, kan disiplin itu biasanya, kalian harus gimana sih? Gitu kan ya. Jadi anak tuh ada rasa takut atau gimana. Oh, disiplin seperti ini. Nah, selanjutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang tumbuh dari diri seseorang anak. Nah, kalau ekstrinsik itu mereka akan takut dengan hukuman. Jadi kalau misalnya dari diri sendiri itu saya mau disiplin, seperti misalnya terbiasa buang sampah di tempatnya. Nah, itu datang dari diri sendiri. Kalau intrinsik itu dia buang sampah di tempatnya. Nah, seperti itu kan. Jadi mereka ada rasa takut atau ada kata disuruh. Nah, ini seperti itu ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, seperti tadi, kalau anak melakukan disiplin dengan sogokan, seperti, ayo, kalau kalian misalnya upacara ya Ibu Bapak, upacara pakaian lengkap. Nah, nanti kalau kalian upacaranya pakaian lengkap, nanti ada hadiah dari ibu guru. Nah, seperti itu kan mereka tumbuhnya dengan motivasi ekstrinsik, ya intrinsik. Nah, ekstrinsik. Nah, jadi ada rasa sogokan. Jadi dia disiplinnya itu karena dia ingin mendapatkan sesuatu. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Nah, anak didik itu, nah seperti kita juga bertahan hidup. Bertahan hidup itu siswa itu butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh pakaian. Nah, seperti itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah, kita peserta didik itu biasanya suka ada ya Ibu yang suka cari-cari perhatian. Ibu, ini aku sakit. Ibu, aku ini, padahal kan gak sakit. Nah, itu mereka
Nah, penguatan. Biasanya penguatan ini penguasaan ini biasanya suka ada salah satu juga yang di kelas yang biasanya penguasaan ini di kelas itu suka ada anak yang so jadi jagoan. Nah, anak so jadi jagoan atau anak ngatur. Nah, itu kita emang harus menumbuhkan rasa penguasaan anak didik di kelas, tapi dengan cara yang baik. Cara disiplinnya seperti apa? Nah, seperti itu. Yang keempat itu kebebasan. Nah, anak didik itu kan kita sekarang belajarnya kurikulum merdeka. Jadi anak itu kebebasan belajarnya bebas mereka seperti apa, tapi dengan kita dituntun seperti itu. Yang keenam itu kesenangan. Nah, kesenangan itu kan berarti di kelas anak itu harus senang kan belajarnya seperti apa, tidak monoton. Tidak monoton yang misalnya kita nulis aja terus kan. Nah, sekarang kenapa ada kesenangan? Kesenangannya berarti biasanya dengan ice breaking seperti tadi, terus kumon atau kita game seperti apa. Nah, ya gitu. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini motivasi perilaku manusianya itu ada 3. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, merupakan motivasi eksternal. Nah, berarti kan anak kan di sini banyak biasanya yang takut dihukum ya. Jadi di sini itu motivasi eksternalnya itu biasanya ya kadang takut dihukum. Nah, contohnya itu dimarahi misalnya, kenapa nggak bawa kamu lari 10 keliling. Nah, seperti itu kan hukumannya. Yang selanjutnya mendapatkan atau penghargaan dari orang lain. Mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi eksternal. Nah, yang tadi saya ceritakan, dia berpakaian rapi karena ingin mendapat hadiah atau sogokan dari gurunya, ya kan? Nah, yang selanjutnya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi implisit karena dia timbul dari rasa diri sendiri. Selanjutnya, konsep disiplin dan identitas gagal. Nah, di sini hukuman. Hukumannya itu ada, kadang hukuman itu menyakitkan ya ibu bapak. Yang hukuman menyakitkan itu biasanya, kamu lari 5 keliling atau berapa biasanya. Terus ketidaknyamanan, biasanya kan kalau hukuman memang tidak nyaman ya ibu, buat peserta didik itu tidak nyaman. Yang kedua itu murid takut, pasti murid takut akan hukuman. Apapun bentuk hukuman, murid itu pasti akan takut. Memaksa, nah memaksa itu berarti murid itu melakukan gimana caranya dia memaksa diri dia agar tidak kena hukuman. Yang selanjutnya murid menyembunyikan kesalahan. Nah, dengan dia takut dihukum, jadi dia menyembunyikan kesalahan dirinya, menjadi bohong ya. Jadi dia bohong ya. Terus murid menjadi rendah diri itu jadi dia menutupi itu apa yang dia ini, jadi dia menutup diri ya jatuhnya. Nah, penghargaannya itu tidak efektif ya, tidak efektif. Jadi kalau misalnya kita ngasih penghargaan ke satu orang, pasti ke peserta didik lain, pasti peserta didik lain juga mirip ya.
Nah, seperti yang merusak hubungan. Jadi ada sifat iri antar murid, yang satu dapat, yang satu tidak. Nah, seperti itu. Terus mematikan kreativitas. Nah, iya, dengan penghargaan jadi kan anak-anak saling semangat untuk mendapatkan penghargaan, tapi kan mematikan salah satu kreativitas anak. Yang selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Nah, kan kalau di kita ini ranking itu emang sudah tidak ada ya, karena menghukum dengan sistem ranking. Nah, iya, kalau misalnya di ranking sebut si Anu ranking 2, si Anu ranking 5, si Anu ranking 22. Nah, itu kan menghukum dengan sistem ranking. Nah, seperti itu. Yang terakhir itu menerapkan hak menghargai dirinya, merampas hak menghargai dirinya. Nah, dengan begitu kan jadi dirinya itu menghargai dirinya itu tuh hak dirinya itu terampas seperti itu. Yang selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses ini ada konsekuensi atau yang pertama itu mempertanyakan jangka pendek. Yang kedua itu perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga itu ada stimulus respons. Yang selanjutnya murid menghormati peraturan. Yang kelima itu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi misalnya di sini itu kita contohnya langsung, kalaupun anak ada yang menumpahkan minum, apa yang langsung dilakukan? Langsung dielak kan? Nah, iya. Jadi anak langsung dielak, jadi dia tidak ada merenungi kesalahannya. Jadi dia mengurangi tidak ada waktu untuk merenungi kesalahannya, kenapa bisa tumpah, terus apa yang harus dilakukan. Jadi itu tuh tidak ada. Jadi dia langsung berpikir jangka pendeknya dia langsung ngambil langsung dielak, ya udah gitu kan. Jadi dia tidak ada waktu untuk merenungi kesalahannya. Restitusinya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, kan seperti yang tadi dia konsekuensinya kan kalau dia jatuhkan minum dia harus dielak, berarti kan ada restitusinya, murid bertanggung jawab untuk mengelaknya. Lanjut, misalnya fokusnya masalahnya langsung ke masalah jangka panjang. Lanjut, konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Goals 2004. Ciri-ciri restitusi itu, yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang selanjutnya, memperbaiki kesalahan. Yang ketiganya, tawaran bukan paksaan. Lanjut, penentukan untuk melihat ke dalam diri. Yang selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Langsung, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ciri-ciri restitusi ini seperti ini, Ibu, menembus kesalahan, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan misalkan dia terlambat
Kenapa dia bisa terlambat? Bukan kita marahi, bukan kita hukum seperti itu. Contohnya, nanti ada contohnya. Nah, pendekatannya nih di sini ada contohnya, siswa tidak mengerjakan PR. Hukumannya pastikan kalau hukuman itu guru menghukum siswa hormat bendera 10 menit. Atau bisa jadi guru marah-marah dan guru menjadi takut. Kadang masih ada ya suka begitu. Lanjut, konsekuensinya itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Atau bisa juga guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Tapi restitusi yang sebenarnya, guru menanyakan keyakinan keras dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Bisa juga guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini itu kalau yang dibilang hukuman itu berarti kadang berupa fisik. Silakan kamu telat atau kamu tidak mengerjakan PR, lari atau hormat yang bendera 10 menit. Bisa juga konsekuensinya kalau dia telat itu, dia tidak mengerjakan PR, nulis 3 kali lebih banyak dari PR itu. Bisa juga kadang kita marah dengan nada tinggi. Tapi yang benar itu kita menanyakan dulu kenapa tidak mengerjakan PR. Nah, itu. Nah, sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama ada penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang kelima pemantau, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, dari 5 kontrol ini, menurut ibu bapak masih suka ada di mana? Nah, masih ada di yang kadang ketiga. Nah, kalau saya sendiri juga kadang masih ada pembuatan dirasa bersalah. Nah, seperti itu. Nah, dari sini kita belajar selanjutnya. Nah, di sini saya punya video tentang posisi penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, di situ ada guru dan sebut saja itu anak muridnya Nala. Kalau di situ posisi ibu apa aja ya? Apa yang akan ibu lakukan? Seperti jadi penghukum? Kasihan. Nah, di sini, nah posisi penghukum. Di situ kan dalam video tadi dia menghardik ya, menjudge atau ya dia langsung langsung menunjuk-nunjuk juga kan, terus sama membentak. Hukuman fisik ya, keliling lapangan 5 kali. Nah, dampak dari hukuman
dampak posisi hukuman itu biasanya murid menjadi dendam ya ke ibu gurunya biasanya. Ih, males amat sih sama si ibu ini, nanti kalau telat begini gitu kan biasanya. Nah, kadang juga ada tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang dianut. Jadi kalau misalnya ketemu guru itunya males jadi bolos aja, kadang begitu ya. Nah, selanjutnya ada lagi sebagai posisi Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat, itu ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, di sini itu merasa bersalah. Nah, si ibu itu cenderung suaranya melembut, tenang, namun kata-katanya seakan-akan menyalahkan murid. Iya. Yang selanjutnya, guru menyatakan hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Yang tadi kata-kata yang mana ya ibu-ibu? Nah, betul. Nanti dimarahin bapak kepala sekolah, terus nanti gimana ibu jantungan gitu kan. Jadi itu yang merasa murid itu merasa bersalah. Nah, dampaknya membuat murid merasa bersalah atau berarti identitasnya gagal. Nah, yang kedua itu rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Berarti dia dengan dia telat atau itu berarti dia menutup diri ya. Jadi dia sendiri aja apa-apa jadinya. Nah, lanjut, ada lagi saya di sini tentang teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, kalau dari sini apa yang si ibu bicarakan? Gimana nada si ibunya? Santun, teman iya. Nah, di sini suara guru akan merendah, cenderung tersedar gurau atau
menghangatkan suasana ya. Naren, kenapa kamu telat? Nah itu kan. Nah tapi dampaknya murid akan tergantung kepada satu orang. Berarti kan tadi dengan kata si gurunya, ya sudah nanti absen ibu yang atur. Nah, iya kan? Nah berarti dia akan tergantung pada si ibu itu. Gampang ada si ibu itu ini, jadi nggak apa-apa telat juga gitu. Nah Nanti ulang lagi gitu ya. iya betul. Terus murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Jadi kan tidak mandiri. Jadi dia tergantung, karena tergantung jadi dia tidak mandiri. Nah seperti itu. Lanjut. Nah iya tidak boleh. Nah nanti kita lihat. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah di sini ada posisi sebagai pemantau. Nah di sini apa yang si ibu lakukannya? Biasanya katanya seorang pemantau bersuara datar, tidak emosi, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan nada tinggi. Terciptanya identitas diri positif atau berhasil. Selanjutnya pemantau perlu senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasinya. Jadi kalau pemantau itu harus diawasi si anak tuh. Misalnya apa yang mereka lakukan diawasi ya, kan sebagai pemantau. Tapi di sini ada dampaknya. Dampaknya murid akan menghitung atau konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Nah dengan itu berarti murid itu tidak memiliki nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai memahami. Jadi dengan memantau itu si murid nanti tidak sepenuhnya mandiri. Nah dampaknya itu anak benar-benar juga tidak mandiri. Selanjutnya posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, dari sini dari posisi manajer bicaranya sudah mulai agak tenang ya. Nah, di sini seorang manajer netral, tidak emosi, tidak terlalu ramah dan tidak terlalu tinggi. Terciptanya identitas positif. Nah, terus guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan agar membuka pikiran murid. Nah, dari tadi kan gurunya banyak bertanya. Nah, kan kenapa telat? Ya, terus apa yang akan Naren lakukan? Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, memecahkan masalah sendirinya itu tadi apa yang akan Naren lakukan agar tidak terlambat, betul tidak? Nah, apa berarti dia? Nah, mau menyetel alarmnya lebih pagi katanya. Dampaknya itu murid mandiri dan percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya. Dan semua itu, di posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Betul. Kita harus menjadi manajer. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Coba ada yang tahu? Coba Ibu. Saya. Ya, Bu Fitri. Karena kalau peraturan itu bersifat mengikat kan, Bu. Ya, betul. Terima kasih Bu Fitri. Kalau peraturan itu mengikat. Tapi di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa tuh? Supaya tidak luka kepala. Peraturan. Nah, ya. Selamat. Agar selamat ya kalau Polisi, Bu. takut polisi. Nah, ya, ada yang takut polisi. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Biar sehat, Bu. Biar sehat. Selain itu, Takut Covid. takut COVID kan Bu. yang nggak kena debu. Nah, kan di situ kan mengapa peraturannya kan kita memakai masker, berarti kan kita menjaga kesehatan diri kita. Nah, kalau menggunakan helm agar kita tidak celaka. Ya, melindungi. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Di situ tadinya ada berdiskusi tentang peraturan kelas. Yang keduanya itu ada merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Yang ketiganya itu menempel keyakinan kelas. Nah, di situ ada fotonya Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan kelas. Yang kedua itu berupa pertanyaan universal. Biasanya pertanyaan universal itu terus yang ketiga itu dibuat dalam bentuk positif. Yang selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat ya kan, biasanya keyakinan kelas itu kan kalau panjang-panjang juga sama anak tidak dibaca ya. Nah, biasanya misalkan datang tepat waktu, nah seperti itu kan. Nah, ya terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir itu
semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat pembuatannya. Nah, pembuatan itu tadi kita melibatkan semua siswa. Selanjutnya di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama mengidentifikasi menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, yang kedua itu validitas tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu semua perilaku memiliki alasan. Jadi, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, biasanya kan mengidentifikasi identitas ini, misalkan anak telat, Nah, biasanya kita tanyakan, kenapa kamu telat? Macet misalnya. Oh gitu. Terus validitas tindakan yang salahnya itu semua perilaku memiliki alasan. Nah, kan berarti si anak menceritakan kan alasannya. Nah, menceritakan alasannya kenapa dia telat. Nah, terus menanyakan keyakinan. Apa keyakinan yang sudah kita buat? Nah, apa yang kalian bagaimana kalian lakukannya? Nah, seperti itu. Selanjutnya ada contoh segitiga restitusinya nih. Siang Sarah. Iya, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bergegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, di sini sudah tentang segitiga restitusi.
Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya pada saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, terima kasih. Salam dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih Bu Caca. Ya, tepuk lope. Lope kecil, lope sedang, lope Besar, lope jumbo. Oke, sebagian yang belum tahu. Oh iya, kita belajar ya. Terima kasih ibu-ibu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Naren! Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba?
Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif.
Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini.